Halo semuanya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini kita sama-sama akan mempelajari apa itu perusahaan dagang. Halo teman-teman, apa kabar semuanya? Kali ini kita akan berbagi pengetahuan tentang perusahaan dagang. Wah, sangat menarik nih Kak. By the way, perusahaan dagang itu apa sih Kak? Jadi, perusahaan dagang adalah perusahaan yang membeli barang dari perusahaan lain dan menjualnya kepada pihak yang membutuhkan barang tersebut. Lalu, aktivitas perusahaan dagang itu apa saja sih Kak? Nah, ada 4 nih aktivitas dari perusahaan dagang, yaitu pembelian, pengeluaran kas, penjualan, dan penerimaan kas. Jadi, perbedaan perusahaan jasa dan perusahaan dagang apa, Kak? Perbedaannya bisa kita lihat pada perusahaan dagang adanya persediaan barang yang akan dijual, adanya proses pembelian barang dan penjualan barang, dan adanya harga pokok penjualan. Sedangkan di perusahaan jasa tentu tidak ada. Begitu ya, Kak. Kalau proses penjualannya apakah sama, Kak? Jurnal dalam perusahaan dagang disebut jurnal khusus yang terdiri dari jurnal khusus pembelian, jurnal khusus penerimaan kas, jurnal khusus penjualan, jurnal khusus pengeluaran kas, dan yang terakhir jurnal umum. Jelasin dong Kak jurnal khusus tersebut biar saya bisa pahami. Jurnal khusus pembelian adalah buku jurnal yang hanya digunakan untuk mencatat pembelian barang dagang secara kredit. Jurnal khusus penerimaan kas adalah buku jurnal yang digunakan untuk mencatat transaksi yang berkaitan dengan penerimaan kas. Jurnal khusus penjualan adalah buku jurnal yang hanya digunakan untuk mencatat transaksi penjualan barang dagang secara kredit. Jurnal khusus pengeluaran kas adalah buku jurnal yang hanya digunakan untuk mencatat transaksi pengeluaran kas yang dilakukan oleh perusahaan. Terus kalau jurnal umum bagaimana, Kak? Nah, jurnal umum adalah buku jurnal yang digunakan untuk mencatat transaksi perusahaan dagang yang tidak dapat ditampung di keempat jurnal khusus yang tadi. Akun-akun yang terdapat dalam perusahaan dagang apa saja sih Kak? Apakah sama seperti perusahaan jasa? Akun-akun yang dipakai hampir sama seperti perusahaan jasa, namun terdapat beberapa perbedaan seperti akun pembelian, penjualan, persediaan, beban pokok penjualan, potongan, dan return. Terus apalagi Kak perbedaannya? Metode pencatatan dan perlakuan akuntansi atas persediaan yang dimiliki oleh perusahaan. Metodenya ada 2 nih. Yang pertama, metode periodik di mana persediaan dicatat dan dihitung hanya pada awal dan akhir periode untuk menentukan beban pokok penjualannya. Sedangkan metode yang kedua yaitu metode perpetual di mana persediaan dicatat dan dihitung secara detail pada waktu dibeli maupun dijual sehingga langsung diketahui beban pokok penjualannya. Oh begitu ya Kak. Terus apalagi yang kira-kira nggak ada nih di perusahaan dagang tapi dia juga nggak ada nih di perusahaan jasa? Nah, jadi yang nggak ada di perusahaan jasa yaitu beban angkut dan mekanisme pengiriman barangnya. Ada 2 cara nih. Yang pertama, FOB shipping point adalah biaya pengiriman yang ditanggung oleh pembeli, sedangkan FOB destination adalah biaya pengiriman yang ditanggung oleh penjual. Wah, terima kasih ya Kak. Saya jadi lebih tahu nih, mengerti tentang perusahaan dagang. Sama-sama deh Michael. Untuk lebih jelasnya akan kita bahas di video kakak selanjutnya. Sampai jumpa, bye-bye. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.